Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 5 Maret. 1. Santo Yohanes Yosef, pengaku iman. Sudah sejak masa mudanya, Yohanes menaruh minat besar pada kepentingan kawan-kawan yang miskin dan menderita. Minat ini akhirnya menghantar dia ke dalam biara Santo Fransiskus. Setelah 3 tahun menjadi seorang biarawan Fransiskan, ia diutus ke Piedemonte di Alive untuk membangun sebuah biara baru di sana. Ketika itu ia masih sangat muda dan belum ditahbiskan menjadi imam. Tak lama kemudian, ia dipanggil kembali ke Napoli dan diangkat menjadi magister untuk para novis. Pada umur 24 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin biara. Jelas kelihatan bahwa Yohanes memiliki suatu kepribadian yang mengagumkan. Ia menampilkan diri sebagai seorang biarawan yang arif, penuh pengertian, seorang pendoa dan beriman teguh. Rekan-rekannya sebiara merasakan suasana cinta yang diusahakan Yohanes di dalam biara. Mereka semua sangat mencintai dan menghormati dia. Ketika terjadi kelaparan di negerinya, para biarawan diberinya roti yang diusahakannya sendiri. Yohanes memiliki suatu kekuatan ilahi yang menyanggupkan dia melenyapkan berbagai penyakit dan kesulitan hidup. Pernah seorang imam yang sakit datang kepadanya memohon kesembuhan. Dan Yohanes berdoa memohon kepada Tuhan agar penyakit imam itu berpindah saja kepadanya. Dan terjadilah demikian. Kepada para pendosa yang datang mengakukan dosanya, Yohanes hanya memberikan penitensi-penitensi yang ringan. Sedangkan dia sendiri menjalankan tapa yang berat demi penghapusan dosa-dosa mereka. Ia meninggal dunia pada tahun 1734 dalam usia 85 tahun. Saat ajalnya ini sudah diketahuinya sendiri sejak lama, jauh sebelum ketibaannya. 2. Santo Eusebius dari Cremona, pengaku iman. Putra bangsawan Cremona ini pada masa mudanya mendapat pendidikan yang sangat baik dari orang tuanya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Roma yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Di sana ia menjadi murid Santo Hieronymus yang ahli dalam bidang bahasa dan kitab suci. Hieronymus kagum akan kesalehan, minat dan bakat Eusebius terhadap Alkitab dan ilmu-ilmu lainnya. Ia dengan senang mendidik Eusebius, bahkan menganggapnya sebagai teman dan sahabatnya. Eusebius mengikuti Hieronymus kemana saja ia pergi, antara lain ke Yunani, Syria, Mesir dan Palestina. Akhirnya ia menetap di Bethlehem, di biara yang didirikan oleh Hieronymus. Di biara ini Eusebius berkembang pesat dalam kesempurnaan hidup rohani sebagai seorang rahib mengikuti teladan Hieronymus. Sekali peristiwa Eusebius berangkat ke Roma. Dalam perjalanannya itu, ia berjumpa dengan Rufinus, seorang imam yang menaruh dendam pada Hieronymus dan murid-muridnya. Rufinus mencaci maki Eusebius sebagai salah seorang murid Hieronymus dengan kata-kata yang tidak sopan. Namun Eusebius yang saleh itu tidak mempedulikannya, bahkan membalas penghinaan itu dengan menolong Rufinus. Eusebius meninggal dunia pada tahun 440. 3. Santo Gerasimos, pengaku imam. Gerasimos adalah sahabat Santo Timos dari Yerusalem. Ia bertapa dekat Yeriko dan membina rahib-rahib muda di sana. Suatu ketika ada seekor singa yang kakinya tertusuk duri. Gerasimos mencabut duri itu dan sejak itu ia ditemani oleh singa itu. Gerasimos meninggal dunia pada tahun 475.
Santo Yohanes Yosef, Santo Eusebius dari Cremoana dan Santo Gerasimos. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.